wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana, CGB Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Pada hari ini akan melaksanakan coaching praobservasi kepada Pak Ahmad selaku guru kelas 4 SD 277 pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabarnya baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini Pak, saya akan melakukan coaching praobservasi kepada Pak Ahmad seperti yang telah kita sepakati kemarin. Bagaimana Pak Ahmad? Siap? Siap. Bisa dimulai? Bisa. Jadi pada saat observasi nanti Pak, kira-kira pelajaran apa yang Bapak akan bawakan? IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, pasti dalam pembelajaran nanti ada tujuan yang ingin dicapai ya Pak. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti pada saat pembelajaran. Pertama, itu melalui kegiatan pengamatan gambar ataupun video, jadi murid dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan juga dari gambar ataupun video, murid bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, melalui dua kegiatan berdiskusi, murid dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Nah, ini ada 3 poin yang akan kita capai pada saat proses pembelajaran nanti. Wah, materi yang sangat menarik ya Pak. Jadi di sini tujuan pembelajarannya tadi di sini murid akan mengadakan pengamatan terhadap bagian-bagian tumbuhan ya Pak. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak? Ada pun area pengembangan yang akan kami tempuh. Hendak saya sampaikan mencapai itu memandu proses belajar mengajar yang efektif, yang melalui pengamatan yang berfokus pada diskusi kelompoknya. Jadi sebentar ini yang akan Bapak kembangkan dari area pengembangannya yaitu pada berfokus pada diskusi kelompok ya. Terus baik terkait ya area pengembangannya dan dicapai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan, kira-kira strategi apa yang disiapkan dalam proses pembelajaran oleh Bapak? Ada pun ini yang saya katakan itu dengan menggunakan pembelajaran berorganisasi, dan metode yang digunakan dalam metode diskusi kelompok. Ini tanya jawab, penugasan, presentasi serta media pembelajaran model PPT. Itu sangat bagus ya Pak. Rencananya Bapak ini kalau kira-kira hari apa mau diobservasi Pak? Tergantung kita, kapan saja boleh kita observasi. Kalau hari Senin bisa ya? Boleh bisa. Ya. Insya Allah kalau begitu Pak, besok hari Senin saya akan masuk di kelas untuk melihat bagaimana proses penerapannya di kelas ya dari hasil praobservasi ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Ya, silakan ketua disiapkan sebelum kita belajar. Seluruhnya siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum
atau ada kebutuhan lain? Ada penyampaiannya? Tidak ada. Baik, kita mengawali pembelajaran kita ini. Ada buku yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu sebagaimana tujuan pembelajarannya, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, ada beberapa contoh yang akan saya perlihatkan sebentar. Dan kita akan mengidentifikasi bagian daripada tumbuhan ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini itu ada 3 poin penting: akar, batang, dan daun. Nah, ini dalam sebuah pohon ada 3 yang menopang agar dia bisa tumbuh dengan subur. Tumbuhan ini merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Itu merupakan sumber kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya tumbuhan itu sangat berperan penting pada manusia, berperan penting pada bagian tumbuhan. Coba lihat kita, bagian tumbuhan itu kita akan lihat daun, batang, dan akar. Batang, coba kita lihat batang, daun, batang, dan akar ini akan menopang dari sebuah tumbuhan. Itu akan menjadi kokoh ketika ditopang dengan akar, batang, dan daun. Coba kita lihat yang pertama, daun berfungsi. Apa fungsinya daun? Bisa kita lihat, tempat fotosintesis dan organ pasang. Ya, ini fungsinya daun. Kemudian kita pindah kepada batang. Batang fungsinya apa? Sebagai penyokong dan pengangkut air dan serta mengedarkan makanan dari daun ya, ini itu batang sangat berperan penting. Karena kenapa? Batang tempatnya dia mengalirkan semua zat makanan. Oke? Ya. Kemudian yang terakhir apa? Akar. Akar berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan. Supaya ada pokok, dia pokok naik tumbuh, maka dia harus memiliki akar. Tumbuhan serta mengisap air dan zat hara dari dalam. Ini fungsinya. Akar dapat mengisap air dan zat hara di dalam. Ya, inilah yang menopang sebuah tumbuhan agar dia bisa tumbuh dengan. Ini akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Saya tumbuh di dalam tanah. Ini ada satu contoh yang saya bawakan. Ini adalah salah satu bentuk ya tumbuhan yang saya perlihatkan sebagai contoh. Ini adalah bagian akar. Kita sudah ini akar ya. Akar ini akan tumbuh ke dalam tanah, ya, tumbuh ke dalam
bentuk-bentuknya helai daun, ya. Ya. Helai daun ini tulang daun. Kemudian ini bagian bawahnya adalah tangkai daun. Ya. Jadi bisa kita lihat. Ini sudah bisa kita lihat contohnya. Ini bagian tengahnya ini merupakan helai daun. Dan ini yang rangkanya ini merupakan tulang daun. Dan ini bagian makannya adalah apa ini? Tangkai daun. Ya, ini kita sudah bagikan dari 3 kelompok ini. Sebagai tolak ukur dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Di kelompok mana, kelompok 3? Dua. Kelompok 2 dan di kelompok ini kita kelompok ini. Semua sudah dapat ya? Semua sudah dapat tugas? Baik, saya kasih waktu. Ya. Sebelum itu saya akan menampilkan dulu video supaya ada yang bisa kita tangkap dari video ini untuk menjawab pertanyaan yang kita dapat, ya. Soal yang kita dapat, ya. Perhatikan gambarnya, perhatikan videonya. Perhatikan di atas. Salah satu video yang kita tampilkan yang merupakan bagian-bagian daripada tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Bunga dan buah. Itu kita lihat tadi adalah sebuah pohon mangga, ya. Mangga. Kita identifikasi mulai dari akar, batang, daun dan buah serta bunganya. Ya. Coba perhatikan baik-baik kembali, itu ada tugas yang saya berikan.
kita melihat dari video tadi, coba kita jawab, identifikasi apa-apa yang menjadi bagian daripada tumbuhan atau fungsinya. Kemudian kelompok lain juga, yang lain dia akan semua bentuk tugasnya adalah bagian-bagian daripada tumbuhan. Cuma dalam keadaan ini berbeda, ada yang menjolokkan, ada yang ada yang menjolokkan, ada yang menjawab langsung. Ini coba lihat identifikasi ya dari ini kelompok ini lihat ya, ini daun ini dia. Ya. Coba lihat itu, identifikasi itu apa yang menjadi tugas kita dari yang diberikan tadi. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Ya. Ya. Jadi jawab dia, jadi jawab. Kalau sudah buka ini aja dibuat. Ya, identifikasi saja dulu ini. Akar, batang, daun, bunga dan buah. Kan tadi tidak ada video yang kita lihat. Ini fungsinya, ya. Nama bagian-bagian, coba lihat ini, bagian A, B, C, D, E. Ini kita identifikasi. Apa namanya ini? Akar. Apa fungsinya akar? Tadi kita sudah lihat, sudah baca. Ini apa? Ini bunga ya. Ini dibedakan ini bunga. Yang kemana yang bunga? Mana bunga? Ini fungsinya ya. Ditanyakan fungsi. Yang itu kelompok saja di situ nama. Saya kasih tahu. Yang kelompok 3 gimana? Kedua. Fungsinya apa ini? Akar fungsinya apa? Akar fungsinya apa? Untuk
Akan. Banyak kuncinya akan. Apa? Kuncinya juga sebagai apa? Empat. Menyimpan cadangan. Apalagi fungsinya akan untuk menyokong pohon agar tetap kokoh. Sudah? Sudah? Ya, kelompok 3 sudah. Siapa yang mau presentasi di depan? Baca ini tugas tak? Baik. Coba lihat teman kita hasil karyanya. Apa yang menjadi kelompok tadi sebagai yang atau tes pada pertemuan kita kali ini, saya anggap anak-anakku sekalian sudah bisa dan sudah mampu menjawab tentang berbagai macam bagian-bagian daripada tumbuhan. Saya anggap sudah bisa dan sudah mampu mendeskripsikan di depan apabila kita meminta untuk mendeskripsikannya. Baik, sebagai kesimpulan pertemuan kita kali ini, kembali saya pada anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar ini bagian-bagian daripada tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ini semua merupakan bentuk dari bagian-bagian tumbuhan. Lagi salah, minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali dalam fungsi dari masing-masing bagian-bagian tumbuhan tadi. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Saya kira pada hari ini bisa cukupkan. Dan sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ya. Siapa yang mau pimpin doa pertemuan kita kali ini? Siapa yang mau pimpin doa? Ya, ini. Silakan di panggilan. Ya sudah. Berikin dulu. Ya sedikit lagi. Tiga
observasi kepada rekan sejawat saya yaitu Pak Ahmad dan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Andi Nurhayati Hafid SSI RGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mengadakan pasca observasi kepada rekan sejawat saya yaitu Pak Ahmad dan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Andi Nurhayati Hafid SSI RGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi. Mohon izin Bu, saya mau lanjut ke Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Pak Ahmad, saya ganggu waktunya hari ini. Jadi hari ini saya akan melakukan coaching pasca observasi lanjutan dari tahapan pra-observasi dan observasi yang telah kita lakukan kemarin ya Pak. Ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait dengan observasi kemarin tentang pengamatan saya di kelas pada saat Bapak mengajar. Pak, bagaimana perasaan Pak Ahmad setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin Pak? Saya merasa senang dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Alhamdulillah. Di sini saya juga melihat murid bersemangat ya Pak. Di sini Pak, tujuan yang Bapak ingin capai pada materi yang pembelajaran yang Bapak ajarkan kemarin seperti apa? Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai dari pembelajaran ini agar siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan dan bisa juga menjelaskan fungsi masing-masing. Jadi dari tujuan yang ingin Bapak capai kemarin itu yaitu Bapak menginginkan murid dapat memahami dan membedakan bagian-bagian tubuh tumbuhan ya Pak. Dari tujuan tersebut menurut Bapak apakah ada hal-hal baik dari pembelajaran yang telah dilakukan dan apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran Pak? Antara disusun. Menurut saya belum sempurna rencana pembelajaran saya, bahkan ada yang terlewatkan dan masih banyak kekurangan, apalagi saya juga belum memahami betul itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini artinya Bapak belum maksimal ya. Bapak belum maksimal karena belum terlalu memahami itu apa pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak ajarkan kemarin. Hal apa saja yang sudah berjalan baik menurut Bapak yang telah Bapak lakukan? Menurut saya hal-hal yang baik yang saya lakukan itu dalam hal melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun masih belum sempurna, kemudian hal-hal yang kurang menurut saya yaitu saya juga belum bisa mengatur waktu pada proses belajar mengajar. Kemudian juga dalam hal berdiskusi juga masih kurang cukup. Terkadang saya juga fokus pada hanya satu kelompok dan lupa memantau kelompok yang lain. Jadi hal baik yang Bapak sudah dapatkan yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak ajarkan ya, walaupun masih terdapat banyak kekurangan. Kemudian di waktu juga masih banyak belum bisa dimaksimalkan. Kemudian pada saat pengelompokan Bapak terkadang fokus di satu kelompok saja. Kemudian Pak, bagaimana dengan aspek pengembangan Bapak
yang hendak capai apakah sudah berhasil atau belum? Terkait dengan ada pengembangan yang saya capai, yaitu bagaimana saya memandu proses pembelajaran mengajar yang efektif, itu terfokus pada diskusi kelompok. Jadi di sini proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas di sini Pak, terkait area pengembangan yang ingin Bapak capai, yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif yang berfokus pada diskusi kelompok. Namun pada hari ini baru sebagian yang tercapai ya Pak, karena dalam diskusi kelompok tersebut baru sebagian murid yang bisa berperan aktif dalam kelompoknya. Kalau menurut saya Pak, jadi ini ada sedikit berdasarkan pengamatan saya Pak, menurut saya itu Pak, proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas sudah bagus, sudah bisa memandu murid ketika diskusi. Namun kalau boleh saya sarankan Pak, kedepannya Bapak harus bisa menguasai dan mengelola kelas dengan baik agar murid lebih fokus dan konsentrasi saat belajar. Terima kasih atas sarannya. Insyaallah kedepannya saya akan lebih tingkatkan. Sama-sama Pak. Terus bagaimana rencana tindak lanjut Bapak pada pertemuan selanjutnya? Apa yang akan Bapak lakukan? Rencana saya ke depan terkait dengan penerapan pembelajaran berdikaritas ini, saya ingin membimbing murid utamanya dalam berdiskusi supaya bisa lebih paham lagi dan meningkatkan motivasi belajar murid dalam dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Dan dalam hal ini ya, kita menggunakan media dalam bentuk PPT, kemudian menggunakan video pembelajaran, gambar atau media yang lain, sehingga anak muda ini tidak merasa bosan dalam menerima pelajaran. Jadi Bapak di sini berencana tetap akan melakukan tetap akan melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian membimbing murid utamanya dalam berdiskusi supaya lebih paham lagi dan berusaha meningkatkan motivasi belajar murid dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, salah satunya dengan menggunakan media seperti PPT, video pembelajaran, atau misalnya tanaman-tanaman hidup yang sehingga membuat anak-anak merasa nyaman dan tidak cepat bosan ya Pak. Saya kira rencananya sangat luar biasa Pak, dan semoga bisa terlaksana ya. Kapan rencana tersebut Bapak bisa laksanakan? Insyaallah saya akan laksanakan rencana ini tindak lanjut pada pertemuan yang akan datang untuk satu perbaikan. Baik Pak, jadi semoga rencananya bisa terlaksana Pak, untuk rencana tindak lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik Pak, sebelum kita akhiri, Bapak bisa simpulkan dari Bapak bisa membuat memberi kesimpulan dari kegiatan ini, mulai dari awal dari praobservasi, observasi dan pasca observasi, apa yang menurut Bapak bisa dapatkan? Ini kesimpulan yang bisa saya berikan terkait dengan saya rasa dalam hal pembelajaran seperti yang kemarin saya berikan, bagaimana siswa atau murid kami ini memahami betul apa bagian-bagian dari kurikulum itu dan fungsinya masing-masing, sehingga dia tidak lagi keliru dalam melihat bagian-bagian dari tujuan. Jadi kesimpulan yang Bapak dapatkan dari mulai praobservasi, observasi dengan pasca observasi itu sepertinya sudah
sudah tercapai Pak, dan sudah ada ceritanya peningkatan yang lebih signifikan. Semoga Bapak sukses dan mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita di kelas ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.